melakukannya terlebih untuk kerajaan Allah. Jadi untuk pagi hari ini temanya Bapak Ibu, ini cukup ekstrim Bapak Ibu, bangkit dan menjadi teranglah. Waduh, siapa di sini yang mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan? Haleluya, haleluya. Jadi kalau kita di dalam aktivitas kita sehari-hari di lapangan sana, di luar ataupun di rumah tangga, kalau kita katakan kita menjadi terang, itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ketika kita di sini mendengar, kita setiap hari minggu mendengar firman Tuhan, kita katakan kita menjadi alatnya, menjadi saksinya Tuhan untuk membawa terang, untuk membawa kebenaran dalam kehidupan kita. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Tapi yang perlu saya pastikan, yang harus kita kerjakan di hidup kita. Kalau di hari yang lampau saya katakan firman yang boleh saya bagikan itu, mesbah baiknya harus diselesaikan dulu, mesbah baiknya harus dipulihkan dulu. Ini sangat berdampak, berpengaruh Bapak Ibu. Kenapa saya katakan ketika ini belum dipulihkan, memang bisa saja kita menjadi berkat, menjadi terang di sana. Tapi ada kalanya nanti itu akan jadi sandungan. Kenapa? Karena dalamnya belum dipulihkan. Kita harus mengecek bagian hidup kita keseluruhan dalam kondisi dipulihkan. Ketika itu dipulihkan, sangat gampang dan sangat mudahlah kita menjadi alatnya untuk menjadi terang. Kenapa? Setiap firman yang kita boleh dapatkan dari Tuhan secara pribadi, itu boleh kita aplikasikan di hidup kita. Secara gampang mungkin berbicara, berkomunikasi. Bagaimana berkomunikasi, menyatakan kebenaran firman Tuhan di hidup kita. Satu hal lagi mungkin tingkah laku kita. Bagaimana tingkah laku kita di luar sana, di dalam pekerjaan maupun di tengah-tengah keluarga. Itu juga mempengaruhi Bapak Ibu. Hari-hari ini saya sangat bergairah di dalam mengerjakan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya katakan secara pribadi di dalam hati saya, ketika saya boleh berjumpa dengan orang-orang di dalam aktivitas saya, mereka bersukacita Bapak Ibu. Lewat perkataan saya, lewat apapun karakter saya ataupun kelakuan, kadang-kadang mereka yang tadinya terbelenggu, tadinya letih lesu, ketika kita bisa memberikan kebenaran firman Tuhan, mungkin tidak sekomplit, tapi sedikit pun kebenaran itu berdampak Bapak Ibu. Mari kita buka firman di Matius 5 ayat 16. Kita baca 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya baca sekali Bapak ya. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi di dalam kehidupan kita, kalau yang kemarin saya bilang tentang mesbah kita itu, kalau belum sampai di titik kita memang mau menjadi alatnya, mau menjadi, karena itu personal Bapak Ibu, itu setiap kita personal hubungannya kepada Tuhan, personal hubungannya. Kenapa? Yang mau dipakai, yang mau menyatakan kerajaan Allah, yang mau menyatakan terangnya Tuhan, itu personal, nggak ada hubungannya dengan pendeta atau dengan siapapun, dengan istri, nggak ada. Itu langsung kepada Tuhan masing-masing. Jadi ketika itu kita katakan kepada Tuhan, secara otomatis
kalau kita memang sudah dipulihkan, Bapak Ibu akan berdoa, akan bersemangat, akan menjaga kehidupan kita secara pribadi di luar sana, akan menjaga tingkah laku kita secara pribadi di luar sana. Etika kita, perkataan kita, itu sedikit demi sedikit kita akan dibawa semakin naik. Seperti kemarin kata-kata, kalau saya selesai membangun rumah misalnya, kalau ada hal-hal yang salah yang belum kadang-kadang kita belum ketahui surat, tapi ada hal-hal yang salah, kita harus bersihkan. Kita memang nggak sempurna, nggak bisa kita melakukan sepanjang hari itu, tapi langsung dibersihkan. Ketika itu dibersihkan, maka ada hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mengingatkan kita untuk mengerjakan melakukannya. Bapak ada. Jadi di dalam firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu di surga. Kadang-kadang kita tidak berkata-kata aku, Bapak Ibu, di dalam aktivitas kita, ketika kita mengerjakan, kita melakukan, mereka juga bisa melihat. Gitu. Karena ketika itu terjadi hari demi hari, itu akan berdampak. Banyak orang akan mendatangi kita, mungkin butuh solusi, butuh masukan, butuh mungkin teman berbicara. Itu membawa mereka dimerdekakan, Bapak Ibu. Saya belakangan ini dalam hal beberapa minggu ini banyak sekali ketemu dengan orang yang tadinya memang nggak ada jalan untuk ke sana, tapi ada di bawah Tuhan gitu untuk menghampiri kita, berbicara. Jadi ya Tuhan, saya bilang, ya kok biasanya di dalam aktivitas saya itu saya hanya berjumpa dengan beberapa orang, mungkin di dalam yang punya rumah, mungkin sekitarnya gitu. Tapi ini yang di luar area kita tuh, yang jauh pun Tuhan kirim gitu. Tuhan kirim untuk apa? Untuk bertemu dengan kita, untuk berjumpa dengan kita. Walaupun cuma hanya berkata-kata, walaupun cuma hanya berbicara, tapi seketika itu, selepas itu, ada aura sukacita di dalam kehidupannya. Ada kemerdekaan yang mereka terima lewat satu buah kata atau sepatah kata pun kita masukkan kebenaran firman Tuhan, itu berdampak bagi kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Saya mau tanya sekali lagi, siapa sih yang mau menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang? Angkat tangan. Oke, kita buka firman Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Ya, jadi firman ini itu yang kemarin sebelumnya itu di Efesus 1 ayat 2 itu saya bawakan ke dalam mesbah itu pemulihan gitu. Tapi kita baca keseluruhan ini, kita buka perikopnya paling atas. Perikopnya itu sebagai anak Allah ya, perikopnya judulnya. Ya? Sebagai anak-anak yang terang. Mari kita baca berganti-gantian kita, saya yang satu, Bapak Ibu nanti lanjut yang kedua. Sebab itu jadilah penurun-penurun Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus berbuat dalam kasih kamu dan dalam melayani baginya, begitu kita sebagai bersama dan korban yang merugikan Allah. Tetapi perjamulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik,
tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka yang tersembunyi dalam rumah. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah kamu yang hidup dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. dan berterima karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kita baca dari ayat atas tadi Bapak Ibu, dari ayat 53 sampai ke bawah, bagaimana kita dibawa di dalam berlaku, bersikap, berkata, bertindak, berbicara, dan berpikir. Di dalam berpikir pun kita harus berpikir dalam hal berpikir dalam kerajaan surga. Kita di tempat ini sudah banyak kita diberikan kebenaran firman Tuhan oleh gembala kita maupun orang-orang yang ada di mimbar ini. Tentunya untuk saat ini saya merasa kita yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di sini, tentunya dalam kategori sudah mengerti, memahami firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi, untuk menjadi terang al terangnya, untuk menjadi anak-anak Allah yang membawa dampak di luar sana, yang paling utama, kalau kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita pastikan hidup kita sudah dipulihkan. Supaya apa Bapak Ibu ya? Supaya ketika nanti di dalam perjalanan ini menjadi anak-anak Allah, itu tidak menjadi sandungan. Itu tidak menjadi sandungan. Kalau memang belum waktunya untuk berubah, jangan paksa berubah. Maka saya bilang tadi, hubungan ini antara kita masing-masing dengan Tuhan. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, itu kembali kepada masing-masing. Jadi kalau belum terima daripada Tuhan, memang. Tetapi saya katakan bukan berarti kita menjadi berkat, boleh menjadi berkat, pasti menjadi berkat gitu. Tapi sehari-hari ini Tuhan membawa kita masuk di dalam level yang lebih lagi, masuk di tingkat yang lebih lagi.
Tadi juga dikatakan ayat berapa itu diartikan tidak lagi, kalau kita sudah ada diambil bagian ini, tidak ada lagi kong kali kong dengan dunia, tidak ada lagi negosiasi dengan dunia. Jangankan nego, untuk duduk pun kita untuk bersama mereka, kalau hanya untuk kita terbawa arus, itu juga sangat berbahaya. Tetapi kalau kita memang bisa menghamiri mereka, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Maka saya katakan tadi, untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk saat hari-hari ini kita mau pakai, itu mempunyai harus betul-betul dengan roh yang luar biasa. Kita minta tuntunan daripada Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan, melakukannya di dalam kehidupan kita. Walaupun masih gagal, saya katakan, saya juga kadang mau gagal, saya katakan Tuhan, ampuni saya gagal. Tetapi saya harus bersihkan itu setiap hari. Sepanjang hari perjalanan pasti ada gagalnya. Tetapi lewat itulah semakin hari roh kita memang kelihatan kita akan gagal gitu. Tapi pada intinya lewat kegagalan, lewat kejatuhan kita mungkin di dalam hari ini, itu kita dibawa semakin mendekat. Kita diikat dengan rohnya, kita diikat dengan hadiratnya, kita diikat dengan hubungan tadi dengan Tuhan. Jadi kedepannya, hari-harinya semakin frekuensinya semakin instan, semakin banyak itu, semakin terkoneksi. Saya di dalam bekerja ada teman satu pekerjaan, memang teman saya partner kerja ini masih lajang juga gitu. Tapi secara kita yang ini yang bekerja umum gitu, memang orangnya harus diajari gitu, diajari dalam arti dibimbing, kita kasih karena apa yang kita kerjakan dia suruh baru dia kerjakan gitu. Kalau kita nggak suruh, dia nggak mau, tinggal sampai kategorinya gitu. Jadi saya dibukakan roh saya, di hati saya dikatakan, karena ketika disuruh orangnya nggak banyak melawan Bapak Ibu, nggak banyak membantah-bantah. Memang dari segi dia kemampuan memang sangat, sebenarnya kita nggak mau sebetulnya kita memakainya, kita merepotkan kita gitu, merepotkan kita dalam arti harus disuruh-suruh. Tapi terbeban bagi saya mau mengubahkan hidup dia gitu. Saya mau mengubahkan hidup dia gitu, yang membuat dia semakin bergairah di dalam kehidupannya. Jadi kalau saya lihat dari kehidupannya di dalam keluarganya, kayaknya dia ini termasuk anak yang tidak diperhatikan orang tuanya, anak yang tidak dipedulikan. Karena apa? Dilihat dari tampilannya, dari pakaiannya, dari berbicaranya, dia tidak diperhatikan sama orang tuanya. Dengan kategori sekarang usianya sudah 30 lebih, terus dari segi usia seharusnya kan sudah layak untuk berumah tangga, tapi belum juga dia masuk ke tahap itu gitu. Karena apa? Dari kehidupannya yang seperti itu, siapa yang mau yang seorang wanita bersama dengan dia gitu? Dari cara berbicaranya, dari cara dia bersikap, berpakaian. Jadi saya terbeban, Tuhan, saya mau, karena saya melihat gini Bapak, ketika dia mau dibilang ini, mau berubah, mau dia lakukan, berarti dia mau diubah. Dia mau diubah. Tapi kalau dikatakan begini, dia tidak mau, dia mau berubah, berarti dia nggak mau berubah, nggak mau dibentuk, nggak mau dibereskan hidupnya gitu. Jadi dia sukanya minum tua Bapak Ibu, suka dia minum tua. Tapi enggak kategori pemabuk, tapi dalam hal bekerja dia masih mengerti batasannya gitu. Saya bilang kan kemarin, kalau engkau minum tua, mabuk, besok kau nggak kerja, saya pecat kau. Saya bilang gitu. Jadi dia takut Bapak Ibu. Saya bilang begitu, iya, saya pasti masuk. Kenapa? Karena akan mempengaruhi ketika dia minum dan dia akan nggak masuk bekerja, berarti kan mempengaruhi rekan satu tim gitu. Jadi dia juga nggak mempunyai kendaraan, saya belikan kendaraan walaupun hanya untuk transportnya supaya jangan saya repot, saya belikan kendaraan, nanti dia bercicil. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat tampangnya macam
orang pasar rambutnya panjang, udah pokoknya secara ini nggak apa. Saya bilang ini kayak manalah seorang pria yang tampan kan tentunya harus dipangkas, dirapikan gitu. Tapi memang saat ini dia belum lakukan. Tapi saya paksa dia, kau harus berubah supaya kehidupanmu berubah. Saya bilang gitu. Hal-hal yang sampai dia bersuka, maaf katanya Bapak ya, saya enggak ini sampai giginya kan pompong. Saya bilang supaya kau tampan. Nanti kita tepah gigiku. Saya bilang gitu. Dia makin bersemangat Bapak Ibu, bersemangat bekerja. Kenapa? Diperhatikan. Karena saya bilang itu supaya hidupmu berubah, supaya dari segi usia engkau sudah layak berumah tangga. Saya semakin bersemangat waktu. Iya Pak, saya mau Bang katanya. Gitu. Jadi saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih saya seperti itu. Tuhan kirim orang seperti itu bersama saya untuk bekerja supaya apa, hidupnya bernilai, hidupnya diubahkan, dia berubah, dia boleh mengenal Tuhan dan dia boleh membawa nama Tuhan juga di kehidupan, terlebih juga di keluarganya. Secara otomatis saya berharap orang tuanya juga pasti dijamah kalau anaknya berubah. Amin Bapak Ibu. Tetapi memang sampai saat ini belum dia kerjakan Bapak Ibu. Tapi saya terus tanya, kapan kau pangkas? Karena dia masih ini Bapak Ibu. Kalau dipangkas nanti aku culun kali Bang. Bayangkan kalau rambutnya yang gondrong sudah anak metal, anak pangki, tiba-tiba pangkasnya pendek, tentunya di luar sana pasti dia akan dicemooh, pasti dia akan diejek gitu. Jadi kalau secara kita firman Tuhan mengatakan kalau kita menjadi orang yang membawa dampak, kita menjadi alat terangnya, pasti akan banyak orang akan mengejek kita, pasti akan banyak orang akan menilai kita, Nabi Berak tuh. Pasti banyak orang yang tidak suka kepada kita. Itu secara otomatis Bapak Ibu. Kenapa? Kerajaan iblis juga akan menyerang kita. Kita harus tahu, kita harus mengerti itu. Kalau kita mengambil bagian, kita ambil, katakan Tuhan saya mau menjadi alatmu, kita harus siap dengan itu. Apapun risikonya. Selagi kita tidak merugikan orang, selagi kita tidak mengganggu dia. Gitu. Kalau dia tidak mau berteman sama kita, ya itu no problem. Karena yang penting kita memberikan kebenaran di lingkungan kita, di pekerjaan kita. Saya banyak alami Bapak Ibu. Ketika itu pasti ada orang yang gak suka sama kita. Ada aja hal-hal yang mungkin kita dibully lah, mungkin kita juga dikata-katai lah. Bagi saya secara pribadi saya tidak masalah. Bagi saya ketika saya mengambil bagian menjadi saksinya Tuhan, membawa kebenaran firman Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa, anugerah yang luar biasa bagi kehidupan saya. Saya ada bagian di dalam kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kita buat lagi di ayat Efesus 5 ayat, coba ayat 13 ya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, kita nyatakan kebenaran, dan apa yang mereka opening itu akan ternilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang melakukan kebenaran itu akan nampak secara langsung. Firman kata, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang menjadi nampak. Akan nampak secara otomatis, akan kelihatan. Siapakah dia menjadi orang terang, siapakah dia orang-orang yang menyatakan bersifat dunia, itu akan kelihatan. Ada perbedaan di sana. Ada perbedaan, secara otomatis ada perbedaan. Dan disitulah akan terjadi. Mungkin kita akan dikucilkan, mungkin kita akan dikata-katai, mungkin kita juga akan digusipi, mungkin juga kita akan ditinggali, nggak mau berteman dengan kita. Ibaratnya kita lewat nih, mereka mengumpul orang-orang yang sekelompok dengan mereka, yang bukan di dalam anak-anak Tuhan. Itu sudah pasti Bapak Ibu, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Tetapi itu juga menjadi beban kita, bagaimana juga mereka bisa dibawa di dalam kerajaan Allah. Jadinya saya bilang tadi, lewat perkataan kita, sikap kita, lewat tingkah laku kita, supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Sebenarnya Bapak Ibu banyak nih, tapi saya nggak kelihatan. Saya sudah mulai yang saya tulis itu tadinya di rumah kayak masih terang, tapi kalau sampai di sini dia nggak kelihatan lagi. Saya harus perlu kacamata kayaknya. Tapi saya akan saya usahakan kacamata. Coba kita buka di 1 Petrus 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Milikilah cara hidup yang baik. Di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi lewat sikap kita pun Bapak Ibu, lewat perbuatan kita pun, kalaupun sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak baik menimpa hidup kita, sesuatu yang mungkin yang kita katakan yang tidak layak kita terima yang terjadi atas kehidupan kita, kalau kita dalam berlaku, bersikap, bertindak, berbicara yang baik, itu akan kelihatan juga pada akhirnya Bapak Ibu. Itu akan nampak juga. Seperti tadi firman dia katakan ayat yang ke-8 tadi, itu akan nampak pada akhirnya. Itu secara otomatis dia akan terbuka, dari waktu ke waktu akan memproses, akan membawa kita. Jadi untuk menjadi saksinya, untuk menjadi terangnya Tuhan di luar sana memang enggak segampang. Tapi ada hal yang luar biasa ketika kita mau mengambil bagian di Bapak Ibu. Ada sukacita Tuhan yang Tuhan berikan, ada kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, ada kemampuan yang luar biasa Bapak Ibu, yang boleh kita terima daripada Tuhan. Saya kalau dalam bekerja gitu, saya kadang mikir, Tuhan, betapa Tuhan baik gitu dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dimana sampai ke saat ini saya merasa Tuhan itu bagi saya, ketika saya hanya mau meletakkan seluruhnya di hadapan Tuhan, maupun pekerjaan, maupun hidup secara pribadi, maupun sebagai alat yang mau dipakai, Tuhan akan nyatakan, akan bukakan hal-hal yang tidak kita pikir, yang tidak kita bisa selami. Tuhan bukakan. Kadang ya Tuhan terima kasih. Kadang pekerjaan yang begitu sulit pun ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan gitu. Kenapa? Kenapa Kudus tolong memampukan kita dalam pekerjaan? Kadang-kala di dalam pekerjaan gitu, sesuai misalnya nggak terjadi sesuai yang nggak diinginkan gitu, nggak diinginkan. Tapi karena kita mengenal Tuhan, ya udahlah Tuhan, bagaimana ini boleh berdampak, bagaimana ini boleh berbuah, saya mau Tuhan. Kadang-kala kalaupun harus merugi, saya kata ya Tuhan terima kasih. Sampai ke level itu, walaupun yang rugi, terima kasih. Tapi saya melihatnya bukan dari hal materi lagi, saya melihatnya secara berkat rohani. Kita dibawa semakin dewasa, semakin mengerti, memahami maksud tujuan Tuhan, supaya kita dibawa naik lagi ke level yang tinggi. Karena firman Tuhan katakan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana kita bersukacita, bagaimana kita damai sejahtera yang Tuhan berikan pada kita sepanjang hari, kita boleh melewatinya. Padahal yang kita lewati sepanjang hari ini cukup menjengkelkan gitu, cukup membuat kita tersesat gitu. Tapi
karena kita bergantung pada Roh Kudus, ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini saya terkejut-kejut Bapak Ibu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Maka saya bilang tadi terima kasih. Sampai hari ini biasanya proyek saya itu paling 1-2, tapi sampai hari ini banyak yang menghampiri. Jadi bisa sampai 5 sampai 6 proyek. Tapi saya pendek, saya katakan tuh, saya bilang saya pun terkejut kok bisa seperti ini Tuhan. Tapi saya nggak mengapakan bukan ya Tuhan. Tapi terima kasih. Tapi saya bukan berfokus ke situ tidak. Tapi saya fokusnya kepada jiwanya. Saya fokusnya kepada jiwa. Terima kasih Tuhan. Lewat Engkau kirim dia kepada saya mau dia diubahkan. Lewat Engkau kirim dia kepada saya mau dia juga mengenal Tuhan. Enggak seperti biasanya. Biasanya enggak seperti paling selesai satu masuk satu, memang non-stop gitu. Tapi ini bisa sampai berjejer-jejer gitu Bapak Ibu, sampai kita pun bagaimana nanganinya, karena kita orang-orang yang tim kita kalau kita lebihkan juga itu enggak nanti hasilnya enggak maksimal Bapak Ibu. Jadi tetap timnya hanya beberapa orang aja yang tinggal kita mengatur waktunya, jamnya aja, jam waktunya. Tapi itulah yang Tuhan bawa pada saat ini. Saya melihatnya bukan karena berkatnya, saya melihatnya jiwa-jiwanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku kesempatan untuk berjumpa dengan dia. Jadi saya mengharap kepada kita, kepada Bapak Ibu, untuk menjadi saksinya itu hanya kita masing-masing dengan Tuhan. Saya nggak bisa Bapak atau Ibu jadi enggak, itu kepribadi masing-masing, kepada Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang menjadi saksinya Tuhan di sini? Bapak-bapak akan dikucilkan loh. Bapak-bapak, ibu-ibu akan mungkin bisa dicemooh. Mungkin dibelalah kamu. Kamu sok cuci katanya. Tapi harus siap Bapak Ibu. Tapi di balik itu ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan sediakan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemerdekaan yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Nggak bisa diukur dengan materi Bapak Ibu. Saya bilang nggak bisa diukur. Bagi saya perkenanan Tuhan itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya, nggak bisa diukur dengan uang 1 miliar, 1 triliun, itu nggak bisa diukur. Perkenanan Tuhan itu luar biasa. Perkenanan Tuhan itu luar biasa. Saya mau membawa Bapak Ibu maupun yang remaja-remaja, bagi pemuda-pemudi, ketika di masa muda lah, ketika di masa lajang lah, kalau bisa gapai mendapatkan Tuhan semasa muda, tentu kehidupan nanti masuk rumah tangga luar biasa. Saya mengenal Tuhan memang di usia muda. Saya tata hidup saya memang tidak baik-baik banget gitu. Tapi memang dari segi keluarga saya memang tidak diajarkan mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Tapi dari segi penghidupan memang saya diajari keluarga saya, orang tua saya yang baik. Tapi di dalam mengenal Tuhan secara pribadi, orang tua saya tidak mengajarkan. Jadi kalau buat pemuda-pemudi yang ada di sini, ketika diajarkan sama orang tua bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana boleh mendapati Tuhan, dengarkan baik-baik. Itu akan mempengaruhi hidup kita luar biasa di masa tua kita. Di masa kita berkeluarga, maka kita menjadi alatnya yang dipakai oleh Tuhan. Karena saya mengalami sendiri Bapak. Bagaimana kalau ketika saya masih muda, ketika saya ada di keluarga saya bayangkan kalau saya diajarkan orang tua saya mengenal Tuhan sedini mungkin, tentunya hidup saya pasti berubah. Tapi itu hanya di pemikiran saya Bapak, ketika saya saat ini gitu. Jadi yang pemuda-pemudi yang ada saat ini, berbanggalah kalau orang tuanya mengajarkan bagaimana mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Berbangga. Dan jadi saya juga mengharap kepada orang tua, kepada Bapak Ibu, mari ajarkan anak-anak kita
mengenal Tuhan. Ajarkan anak kita mendapati Tuhan. Kalaupun juga belum mengerti, sampai mereka mendapatinya, kita usahakan, kita maksimalkan. Ketika masa remajanya masih sebelum memasuki rumah tangga, dia sudah memiliki juru selamat pribadi akan kehidupannya. Benar-benar ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu luar biasa, tapi saya yakin luar biasa. Saya yakin Tuhan dipermuliakan. Coba kita buka 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Makanya saya katakan tadi penting Bapak Ibu, ini harus dipulihkan, seluruhnya harus dipulihkan. Kenapa? Kalau ini belum dipulihkan, kita bisa mencemarkan nama Tuhan. Bukannya kita mengharumkan, malah mencemarkan. Jadi sandungan. Kalau kita bacanya, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Maka saya bilang tadi, pengenalan itu luar biasa Bapak Ibu. Itu menentukan hidup kita saat ini, bagaimana kita di tengah-tengah keluarga, suami, istri, dan anak-anak, maupun di pekerjaan, itu mempengaruhi. Kalaupun sampai saat ini misalnya suami istri, mungkin istrinya juga belum diubahkan, yang suami tetap menopang, tetap membawa. Maupun sebaliknya, ketika sampai saat ini suaminya juga belum diubahkan, tetap topang, membawa, mengarahkan, menuntun suaminya. Karena untuk memenangkan pasangan hidup kita nggak segampang yang kita mungkin. Contohlah, mungkin seorang wanita, kita tahu sendiri seorang ibu-ibu mungkin harus keluar berapa ribu kata. Kalau nggak keluar mungkin nggak kesampaian, mungkin ya ada aja efek yang diterima. Sebagai suami juga harus mengerti itu. Sebagai suami harus pahami itu. Jadi kalau istilahnya suami itu harus menjadi pendengar yang baik gitu. Tetapi untuk memenangkan suami, saya percaya ketika seorang istri benar-benar melakukan firman dengan kelembutan daripada Allah, dengan kehormatan, maksudnya menghormati suami, mungkin sebulan, 2 bulan, setahun mungkin belum berubah, tetapi ketika itu dikerjakan, saya yakin pasti suaminya juga diubahkan. Begitu juga dengan istri. Kalau yang dulunya juga masih sampai saat ini masih banyak membuang kata-kata, ya suaminya juga, saya sendiri juga harus belajar mendengarkan istri saya kalau berbicara. Karena saya nggak nyambung, saya lainnya dibilang saya ngalihkan, ya kan kalau udah nggak nyambung kan nggak ketemu gitu yang diinginkan. Saya bisa direpeti Bapak Ibu. Tapi itu dalam hal di tengah-tengah keluarga suami dan istri. Tapi alangkah luar biasanya, saya percaya, saya melihat wadah kita, sesuatu yang luar biasa akan terjadi di tengah-tengah wadah kita. Kalaupun sampai saat ini kita melihat gedung kita belum selesai, ketika itu akan selesai nanti, saya percaya wadah kita akan dipenuhi jiwa-jiwa. Saya percaya wadah kita yang ada saat ini, jemaat yang ada saat ini akan menjadi anak-anak Allah yang membawa dampak, membawa terang di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, sehingga itu menjadi sukacita kita yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tapi saya mau ambil poinnya di sini Bapak Ibu. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke dalam kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Saya
mendengarkan ini bergelora roh saya Bapak Ibu. Bergelora roh saya. Tapi saya mengharapkan semuanya boleh mengalaminya. Semuanya mengalaminya. Semakin ciri-cirinya begini Bapak Ibu, sangat simpel. Ketika Bapak Ibu di dalam sehari-hari, kalau yang keluar dari mulut ini kebenaran, kebaikan, perkataan yang baik, membangun, itu satu ciri-cirinya, gitu. Kalau dia masih keluarkan hal-hal yang menjengkelkan, hal-hal yang membuat nggak membangun, itu belum kelihatan. Tetapi kalau sepanjang hari perkataan kita itu hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat orang diberdekakan, hal-hal yang membuat orang sukacita, hal-hal yang membawa orang dituntun di dalam kebenaran, itu kita akan semakin dekat di dalam perkenalannya. Kita akan semakin dekat. Tuhan akan berikan, Tuhan akan itulah ciri-cirinya udah kelihatan gitu. Jadi boleh nanti eksperimen langsung secara pribadi, eksperimen di tengah keluarga. Kalau dia nanti istrinya agak cerewet dan keluar sesuatu yang agak menyebalkan, berarti agak menjauh dia. Lihat suaminya ngomongnya ketus kan, berarti dia agak menjauh itu, agak menjauh. Jadi itulah kita harus belajar hari demi hari. Saya mengalaminya Bapak Ibu. Saya mengalami hari-hari, walaupun hari ini satu, misalnya hari yang lampau, tapi ada kenaikan, ada di-upgrade gitu, di-upgrade. Makin hari, setiap minggunya kita semakin terkontrol apa yang kita bicarakan, semakin terfokus apa yang kita lakukan. Jadi semakin dipersempit itu, semakin tujuannya itu semakin mengarah gitu. Amin Bapak Ibu. Ya, yang satu lagi. Jadi kalau kita anak terang, anaknya Tuhan, itu anak Tuhan itu gak ada yang malas Bapak Ibu. Kalau dia masih malas, kan nggak etis juga kan anak Tuhan malas. Anak Tuhan itu rajin, anak Tuhan itu kreatif, anak Tuhan itu inovatif. Jadi sesuatu yang bersifat membawa dampak kerajaan Allah gitu. Yang bukan bersifat tadi kalau dia malas, tentunya akan bagaimana orang melihat dia anak Tuhan rajin ke gereja tapi malas nggak mau bekerja. Kenapa? Itu iman itu sesuai dengan perbuatan. Jadi dia harus timpal sejalan gitu. Jadi kita boleh mengoreksi kita secara pribadi. Kalau kita malas, kalau kita tidak rajin, kalau kita tidak inovatif, kita tidak kreatif, kita tidak berkata-kata yang baik, kita bisa berkaca pada diri kita. Kalaupun belum sampai ke titik itu, Tuhan, Roh Kudus tolong mampukan saya, ajari saya, gitu. Minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita dalam melakukannya. Jadi kalau ada orang yang rajin ke gereja, rajin dengar firman Tuhan, tapi malas, itu nggak sesuai dengan perbuatannya Bapak Ibu, nggak sesuai dengan firman yang kita ini gitu. Amin Bapak Ibu. Ayo diperhatikan bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya malas, ayo ibu-ibunya diingatin. Tapi untuk bapak-bapak sini sedikit ya, ada berapa orang ya? Tapi saya percaya yang ada di sini semuanya rajin bertanggung jawab. Oke, haleluya. Saya mengundang musik untuk ke depan. Ya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat anugerah yang boleh kami nikmati, buat kebenaran firman-Mu yang ada di hidup kami. Firman-Mu menerangi jalan-jalan kami. Firman-Mu membawa kami
semakin hari semakin naik, mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. biar secara pribadi bawa doa kepada Tuhan. Saya menghimbau Bapak Ibu, mari tanya Tuhan, minta kepada Tuhan apa yang menjadi maksud tujuan Tuhan atas hidup kita secara pribadi. Mari Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat jauh ke dalam hidup kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami rindu untuk dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Ini yang menjadi sukacita kami yang terbesar di hidup kami. Ini anugerah yang luar biasa di hidup kami. Ketika Engkau mendapati kami, ketika Engkau mendapati kami untuk dipakai di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Engkau yang melihatnya Tuhan Yesus. Biar Engkau membuka setiap hati dan pikiran. Engkau melihat setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Terpujilah Kau ya Yesus.
kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, buat bulan firman-Mu. Biar kami boleh belajar bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami yang saat ini, di dalam perkenanan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami secara pribadi, di tengah-tengah keluarga Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati pribadi Yesus yang ajaib di hidup kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami dalam mengerjakannya, mampukan kami dalam melakukannya, mampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kita mau pulang, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Kasih Bapa yang berlimpah-limpah dan anugerah daripada Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang senantiasa menolong kita, menuntun kita sampai kekekalan di dalam kehidupan kita. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Pengumuman. Salam Bapak Ibu. Salam. Sesungguhnya di dalam Tuhanlah kita kuat. Amin. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Amin. Ya, sebagai pengumuman untuk kita 1 minggu ke depan. Yang pertama untuk kaum bapak, kita ada ibadah kaum bapak hari Selasa tanggal 14 bulan 6 di rumah Pak Kompani Purba. Di rumah Pak Kompani alamat Kapling Lama Blok A nomor 1 ya, di depan klinik Ibu Susan. Itu untuk kita kaum bapak. Bagi yang kaum bapak yang boleh bergabung hari Selasa di rumah Pak Kompani. Yang kedua, hari ini kita ada syukuran itu di rumah keluarga Bapak D. Siahaan Boru Silitonga. Syukuran atas kelahiran putri mereka. Beralamat di Batu Haji Lama di Permai. Ya, Batu Haji Lama Permai ya. Blok A nomor 4. Habis ibadah kedua, kita boleh ke sana bersama-sama mengucapkan syukur atas kelahiran putri mereka. Terus yang ketiga, kita ada persembahan untuk pembangunan gedung sekolah generasi pengubah. Terus yang keempat, kita ada komsel di wilayah kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan komsel di wilayah kita masing-masing, mari bergabung. Bisa kita cari informasi kepada wilayah kita biar kita bisa bergabung bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kemudian yang kelima, kita ada gotong royong hari ini setelah kita habis dari ucap syukur, kita balik ke rumah dan kita boleh kembali ke tempat ini. Bagi bapak-bapak yang punya waktu ya, itu untuk melakukan pembangunan sekolah dasar generasi pengubah. Kemudian yang keenam, bagi pemuda ada hari Sabtu ya, dan kita tim musik hari Sabtu juga jam 7.15. Sekiranya itu aja pengumuman untuk kita 1 minggu ini ke depan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan
Yes.